Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya yang saya hormati yaitu komunitas KMM dan juga yang saya cinta dan yang saya sayangi yaitu peserta seminar yang sudah berpartisipasi dan juga yang sudah antusias untuk mengikuti seminar nasional atau seminar online nasional ini. Semoga kalian bisa semangat untuk berliterasi dan juga bermanfaat. Jadi seminar ini semoga bermanfaat bagi kalian semua. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana telah memberikan kita suatu nikmat untuk dipertemukan dan juga diberikan kesehatan untuk menyampaikan suatu materi tentang bagaimana cara kita untuk produktif dalam kondisi yang lockdown atau dalam musim corona COVID-19 ini, gimana kita bisa produktif gitu. Di bulan Ramadan juga bagaimana kita bisa produktif dalam bidang menulis atau literasi. Nah, di sini saya ada beberapa resep, ya kayak resep dokter juga ya. Ada 8 resep untuk menjadi penulis yang produktif, di mana banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari sebuah tulisan. Di situ saya mulai dari awal itu belum tahu sih manfaat dari menulis atau berliterasi itu apa. Jadi saya itu dulu masih condong ke menulis aja gitu, nggak tahu manfaatnya atau jadi penulis yang produktif itu gimana, terus manfaatnya, tujuannya itu saya belum tahu. Tapi setelah saya jalani banyak pengalaman, bertukar pikiran juga dengan peserta atau teman-teman literasi juga. Nah, dari situ saya banyak belajar, banyak pengalaman, dan bisa sampai saat ini alhamdulillah. Nah, di sini bahkan bukan hanya sekedar manfaat saja, tetapi sudah banyak sekali tulisan yang membuat perubahan-perubahan besar dalam sejarah umat manusia, di mana dapat merubah hidupnya. Dalam menulis kita juga dapat produktif, baik itu material atau juga produktif dalam bidang kemampuan, produktif dalam hal-hal berkarya, juga meningkatkan kemampuan potensi diri kita juga, dan dapat mengembangkan sebenarnya apa sih jati diri kita, terus bagaimana sih cara menemukan sosok yang sebenarnya di dalam diri kita gitu. Nah, di situ ada tulisan yang dapat dikatakan sebagai cara untuk mengikuti ilmu agar ilmu kita itu tidak hilang. Jadi sebagai hobi kita lah gitu. Kalau boleh sedikit cerita, ada beberapa tulisan, misalnya kayak tulisannya Kak Ari yang di blog itu sempat menginspirasi pembacanya, dimana untuk menjadi seorang penulis itu banyak dari mereka yang kemudian berkonsultasi gitu ke penulis yang sudah berpengalaman seperti Kak Ari ini. Saya tidak bisa mencontohkan diri saya sendiri ya, jadi saya mengambil contoh seperti Kak Ari itu yang menginspirasi banyak peserta literasi. Nah, Kak Ari ini selama menulis yaitu sebenarnya sebagai media belajar saja gitu, tanpa hentinya belajar dan belajar, menulis dan juga menulis. Dan Kak Ari ini belum merasakan sebagai seorang penulis yang produktif atau ahli. Nah, sama seperti saya itu dulunya nggak tahu gimana caranya penulis yang produktif gitu. Nah, setelah sukses dan nggak kerasa gitu suksesnya. Nah, karena Kak Ari itu nulisnya di blog, terus
yang terlintas dalam pikiran, dan juga biasanya dari jawaban-jawaban konsultasinya dan juga coretan-coretan dari Kak Ari itu sendiri dapat menginspirasi banyak peserta. Tetapi setelah dipikirkan, ternyata Kak Ari ini sudah menghasilkan lebih dari 500 artikel. Jadi tidak sadar gitu dirinya kalau udah banyak berkarya. Jadi untuk kalian yang dapat memotivasi, itu jadikan motivasi gitu. Uh, para penulis yang hebat dapat dijadikan suatu inspirasi dalam artian semangatnya dan juga ketekunannya dan cara pengembangan dirinya, proses perjalanannya, bukan dicontoh apanya ya, karyanya gitu. Tapi kalau karya mending dari pengalaman atau dari pikiran kita sendiri, karena lebih luas dan juga lebih memahami terhadap pokok ceritanya. Nah, setelah itu setelah Kak Ari menyadari kalau lebih dari 500 artikel dalam 2 tahun itu terakhir yang tersebar di berbagai media massa dan juga termasuk di blog yang tadi yang saya ceritakan. Nah, selain itu alhamdulillah Kak Ari juga menghasilkan 2 buku untuk pengembangan diri sebagai pelajar dan remaja dalam 2 bulan. Pengembangan diri dalam pelajar atau remaja dalam 2 bulan. Nah, memang belum banyak sih, masih harus dilakukan perbaikan. Jadi karena kita pembuatan buku itu tidak mudah ya, butuh proses. Jadi ya apa ya, dalam proses itu kita banyak pengalaman dari pembuatan buku tersebut atau menerbitkan buku. Tetapi kali ini Kak Ari itu mencoba untuk menjabarkan 8 resep di mana kita untuk menjadi penulis yang produktif gitu. Nah, di sini banyak sih 8 resep, di mana itu resepnya salah satunya ada mulai dari hal yang disukai. Nah, kalian jika memulainya itu sangat sulit, maka kalian bisa memulainya dengan hal yang disukai. Nah, gimana caranya? Kita misalnya membuat cerita yang lebih mudah atau yang kita sering lakukan gitu, seperti kita cinta terhadap hobi kita, atau kita sedang mengalami patah hati, atau gimana, pokoknya seenaknya kalian untuk menciptakan suatu karya. Nah, yang kedua ini kita menulis berarti meninggalkan karya abadi. Nah, untuk kalian, jika kalian menulis itu kalian maksudnya meninggalkan karya itu karya kalian itu abadi di dalam, baik itu di dalam media sosial atau di dalam menerbitkan buku, itu karya kalian tersimpan di sana gitu. Meskipun orangnya sudah tiada atau meninggal, itu karya itu tetap ada. Nah, itu hebatnya dalam berliterasi. Nah, yang kedua itu kita tulis apa yang di benak kalian gitu. Tulis saja, ngalir aja gitu. Apa yang ada di pikiran kita, pengalaman kita, apa yang kita rasa. Pokoknya hal-hal yang sudah kita pahami dah. Dan selanjutnya itu kita minta feedback terhadap tulisan. Gimana kita meminta pendapat gitu agar kita lebih percaya diri gitu. Nah, yang selanjutnya itu kembangkan kredibilitas dalam menulis. Dan selanjutnya manfaatkan teknologi. Nah, untuk kita manfaatkan teknologi ini, kita manfaatkan media sosial, manfaatkan laptop kita, HP kita untuk mencari informasi dan juga untuk dalam pembuatan suatu karya. Nah, selanjutnya itu kita memberi suatu target. Misalnya ada tantangan 45 hari kita dapat menciptakan satu buku gitu, satu jalan cerita gitu. Nah, kita memiliki target atau waktu di mana kita untuk menghasilkan suatu karya. Nah, itulah kita menjadi seorang yang produktif. Nah, selanjutnya kita share tulisan kalian itu
di media sosial, baik itu di Instagram, Facebook, WA, atau di status mana saja, pokoknya kalian share. Mungkin dari karya kalian bisa dibaca, terus dinikmati, terhibur juga. Dan kesempatan kali ini kan masa-masa lockdown atau masa-masa dimana di rumah aja gitu. Jadi orang-orang itu kan takutnya merasa bosan, jadi bisa lihat postingan bagus, like, komen, nah jadi viral nanti karya kita. Dan selanjutnya kita harus memiliki suatu percaya diri, dimana percaya diri ini sangat membantu kita gitu, dan dapat memotivasi juga, dapat menginspirasi juga. Pokoknya kita selalu semangat dalam menulis dan juga menulis. Nah, selanjutnya ada tips cara dalam penulis yang produktif. Nah, di sini kalian dapat dipertimbangkan dalam menulis. Misalnya kita menentukan ide, di mana ide itu datangnya biasanya itu dari lingkungan atau sekitar kita. Baik itu biasanya sih kalau saya sendiri itu dari pengalaman sendiri. Nah, dari pengalaman sendiri saya cerita seperti kayak buku cerita gitu, buku keseharian saya. Dalam keseharian saya itu saya ceritakan dalam bentuk karya gitu. Misalnya kan kita ngambil toko-toko lain, tapi ceritanya itu masuk ke dalam kehidupan kita gitu. Nah, dalam menemukan ide ini kita perlu adanya refreshing juga, biar kita tidak buntu dalam berpikir. Nah, yang selanjutnya itu ada observasi. Observasi ini tidak selalu mengeluarkan banyak uang. Jangan bayangkan kalau observasi ini sebagai momok yang dihindari atau kita merasa takut gitu. Nah, seorang penulis yang hebat, mereka selalu mengobservasi, yaitu tidak jarang pula untuk melakukan penelitian secara ilmiah. Jika masih takut, lakukan observasi secara kecil-kecilan, misalnya dengan cara mengamati perilaku orang-orang yang ada di sekeliling. Dan kunci dari sebuah tulisan yang menarik adalah kemampuan kita dalam mengamati. Misalnya seperti itu. Terus selanjutnya itu ada amati. Amati ini itu kunci penting untuk menemukan suatu problem yang bisa dijadikan sebagai benang merah tulisan. Nah, seorang penulis harus mampu menyampaikan temuan dari pengamatannya. Nah, kenapa harus mengamati? Nah, di sini karena banyak para pembaca yang tidak sempat untuk mengamati setiap masalah. Nah, di situ tidak semua pembaca juga peka untuk melihat fenomena dan juga yang akan diangkat untuk menjadi pokok cerita. Dan juga itulah sebagai penulis penting untuk menyampaikan suatu gagasan, ide, dan juga suatu pikiran kita, imajinasi kita dalam bentuk tulisan. Nah, dan selanjutnya menjadi penulis produktif itu tidak harus dipaksakan gitu, karena dalam menulis itu harus bebas, santai, karena menulis itu adalah hobi kita. Jadi kan karya tulis itu sebagai hobi kita gitu, jangan karena karya tulis kita dibebani gitu. Nah, di situ kalau kalian berpikiran seperti dibebani, itu kayaknya terlalu kepikiran kita itu kayak mengejar deadline terus gitu. Jadi kalian jika ingin menjadi seorang penulis yang produktif, itu kalian bisa kayak kayak nyicil gitu. Kayak kalian bercerita gimana ya, dalam seharian kita itu bercerita dalam keseharian kalian, bercerita terus kan pastinya setelah prosesnya itu pasti kita sudah jadi dalam satu buku. Nah, dimana setelah berlatih
Dimana setelah berlatih dari berpengalaman dalam menulis dan juga lama-lama kelamaan Anda menyadari gaya penulisan untuk mengenali kebiasaan dan juga pola kebiasaan berproses untuk menghasilkan suatu karya. Perlu diingat, kebiasaan bisa dibentuk atau dihentikan atau diubah juga. Nah, sebagai yang dinyatakan dalam buku The Power of Habits, itu mencari atau menemukan suasana yang nyaman agar fokus dalam menulis dan juga tidak mengganggu dan juga tidak merusak merusak mood kita untuk menulis. Nah, apabila menulis di malam hari lebih membuat Anda fokus, maka lakukanlah pada malam hari. Atau waktu pagi hari, ya tulislah di pagi hari gitu. Kalian buat jadwal atau target dalam menulis. Jadi biar disiplin dan juga biar biar meminimalisir waktu juga. Nah, di sini apapun tulisan itu coba selesaikan dengan yang baik. Misalnya karya tulis seperti mahasiswa itu kayak skripsi atau jurnal. Terus untuk kalian yang suka cerita-cerita seperti cerpen mungkin atau novel, itu ada beberapa tips untuk membuat tetap semangat untuk untuk berkarya gitu. Nah, di sini ada beberapa target di mana kalian harus menyelesaikan beberapa tips atau cara di mana kalian ingin menulis secara sukses dan juga menulis secara profesional. Nah, di sini yang pertama kita harus menulis setiap hari, di mana jadikanlah suatu menulis setiap hari itu jadikan suatu kebiasaan atau keseharian kita. Nah, yang kedua itu hindari untuk mengedit saat menulis. Kalian harus fokus untuk menulis saja. Nanti kalau mengedit itu ada waktunya. Kalian cukup menulis saja, tuangkan inspirasi atau ide atau gagasan kalian, fokus dalam jalan ceritanya atau alurnya juga. Nah, yang selanjutnya itu jauhkan pengganggu. Nah, apa-apa yang udah kayak mengganggu kita dalam menulis itu jauhi atau menjauh gitu. Nah, di situ kalian setelah menulis sudah menulis, jangan lupa banyak istirahat, banyak minum air putih. Kalau bulan puasa ya jangan minum air putih, tunggu buka puasa. Selanjutnya itu seimbangkan dengan membaca. Di situ salah satu hal yang biasa untuk menghambat motivasi untuk menulis adalah merasa yang tidak tahu apa yang ingin ditulis ataupun kesulitan untuk mengungkapkan isi kepala kita. Tapi hambatan ini bisa disiasati, yaitu dengan menyeimbangkan diri untuk tetap membaca buku, biar kita mendapatkan, selain kita menulis, kita juga mendapatkan wawasan atau pengetahuan dari buku tersebut. Kan kita juga butuh asupan gitu. Sebelum kalian berperang, kita juga butuh asupan untuk menulis, biar tambah encer gitu otaknya. Nah, selanjutnya itu kita menulis seolah berbicara. Kita menulis seolah kita mengungkapkan atau mengekspresikan perasaan kita gitu kepada media gitu. Nah, yang selanjutnya kita berlatih untuk menulis lepas. Jadi bebas, kita kayak curhat kepada teman, tapi lebih baik sih curhat sama buku gitu, biar semuanya membaca gitu kan, biar enak. Kalau cuma satu kalau curhat sama sahabat masalah pribadi yang sangat penting gitu ya nggak apa-apa, tapi kalau curhat-curhat kayak jatuh cinta atau patah hati itu bisa dituangkan lewat buku. Jangan kalian berpikir karena kalian putus asa, kecewa, kalian frustasi, jadi jadi ngorbanin diri sendiri. Jadi lebih baik kita produktif dalam menulis, itu sudah positif. Karena dimana kalian kalau menulis karya tulis itu kalian bisa berbagi inspirasi, berbagi motivasi kepada yang lainnya untuk tetap semangat dalam menulis dan juga belajar dari pengalaman-pengalaman kalian juga. Nah, apa lagi ya,
Nah, di sini kalian yang mau menulis itu ada beberapa tips di mana kalian ingin menjadi penulis pemula. Nah, di sini ada beberapa tips. Saya akan membagi beberapa tips itu, semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga bisa mudah untuk dicerna. Nah, yang pertama ini kita tentukan apa yang ingin kamu tulis. Kita misalnya ingin menulis tentang percintaan atau persahabatan atau tentang kisah yang horor gitu. Pokoknya tergantung dari hal yang mudah atau hal yang kalian sukai terlebih dahulu agar jalan cerita kalian itu lepas gitu. Nah, yang kedua, kita latihan untuk menulis. Sebelum kita pokoknya latihan lah dalam proses kalian menulis itu, latihan menulis biar kita dapat pengalaman dari menulis. Nah, setelah kalian latihan menulis, melewati prosesnya, kalian sudah terbiasa untuk menulis. Nah, yang ketiga, kita nikmatilah proses dalam menulis. Jangan terburu-buru atau mengejar deadline gitu. Kita nikmati saja dalam proses menulis. Kalau saya itu kalau menulis buku itu biasanya saya mendengarkan musik. Nah, dari mendengarkan musik ini kayaknya ada banyak muncul ide-ide atau gagasan gitu. Ya, kalau masalah waktu itu saya bebas, malam, pagi, siang itu bebas, gak suka malam, gak suka siang, pagi itu bebas saya, karena saya tuh menulis itu udah terbiasa gitu. Jadi suka-suka aja, jadi hobi gitu. Tapi sekarang lebih condong ke antologi ya. Jadi saya tuh membuka event atau lomba antologi buat teman-teman literasi saya. Jadi saya nggak terlalu fokus pada diri saya sendiri, karena saya sudah puas gitu, masih pengen gitu nulis. Tapi saya buka kesempatan untuk kalian semua untuk mau bergabung di Literasi with Muzayana, silahkan, karena saya tuh terbuka orangnya. Nah, setelah kita nikmati, kita bereksperimen, kita melakukan suatu percobaan di mana kamu harus membiarkan kebebasan untuk bereksperimen dalam menulis. Artinya kamu tidak harus terfokus pada satu genre cerita saja, tapi harus mencoba untuk menulis genre-genre yang lain. Nah, ini salah satu untuk mengenali potensi kamu untuk menulis. Di mana sih potensi atau perkembangan kamu dalam menulis gitu. Nah, apakah kamu lebih cocok dalam menulis genre yang satu ini atau yang lain gitu. Pokoknya kamu harus keluar dari zona nyaman dalam menulis. Jangan karena kamu suka nulis percintaan, kamu nulis percintaan saja, tapi kalian juga harus mencoba genre-genre yang lain gitu, baik itu fiksi atau non fiksi atau tulisan artikel atau yang lainnya juga. Nah, tentukan waktu dalam menulis yang teratur. Nah, di sini kalian harus memanfaatkan waktu dan juga harus sesuai dengan jadwal, buat target atau jadwal agar kalian bisa disiplin dalam menulis dan juga profesional juga. Nah, selanjutnya itu kalian lebih banyak baca dalam buku atau dalam media sosial, karena dengan membaca kalian dapat menambah wawasan seperti yang tadi saya sampaikan gitu. Selain menulis, kita juga harus memberikan asupan kepada diri kita sendiri. Nah, yang selanjutnya itu kita temukan wadah untuk menyimpan semua tulisan. Nah, di situ kalian harus menyimpan, setelah menulis, kalian itu jangan teledor dalam menyimpan karya kalian, karena udah capek-capek buat dari bab pertama sampai bab terakhir. Nah, itu filenya hilang. Nah, itu jangan sampai, karena kayak buat pesimis dalam menulis dan juga kayak capek sendiri gitu ya. Kalian tahulah rasanya gimana kalau naskah kita hilang, padahal itu pembuatannya prosesnya udah lama. Tapi nggak apa-apa sih hilang, tapi manfaatnya masih ada gitu. Itu cobaan dalam menulis, tapi kalian harus hati-hati dalam hal ini. Nah, yang selanjutnya itu kita minta teman untuk membaca tulisan kalian. Nah,
itu ada beberapa cara sih kita itu dalam mengedit. Biasanya itu kita baca sendiri, bisa baca sendiri, terus minta pendapat ke teman lain atau bacakan karya kalian kepada teman kalian agar bisa apa ya, dapat kritikan gitu. Nah, di situ kritikan itu kita dapat menumbuhkan rasa semangat kita dan juga tahu di mana kekurangan kita, letak kekurangan kita. Lebih baik sih minta baca ke teman kalian, jadi bisa saling sharing, saling bertukar pikiran juga. Nah, yang selanjutnya, catatlah semua ide yang kamu dapatkan. Nah, di situ dengan kalian dapat inspirasi atau ide. Nah, kalian harus catat, takut buru-buru lupa gitu. Nanti kalau lupa kan kesal sendiri. Nah, di sini juga cari mentor dalam menulis. Misalnya kalian cari beberapa penulis yang hebat, penulis yang sudah berpengalaman. Nah, di situ kalian konsultasi atau kalian tanya-tanya, cari pengalaman atau bertukar pikiran gitulah, saling sharing. Nah, selanjutnya juga kalian harus coba kirim ke media. Jangan kalian tidak memiliki suatu percaya diri atau kalian tidak memiliki keberanian untuk menyampaikan karya kalian dalam media sosial, karena dari media sosial ini kita dapat berkembang gitu, tulisan kita itu dapat berkembang karena kita nge-upload ke media sosial itu kita dapat kritikan juga. Kita misalnya teman kita komen gitu atau dapat pujian. Nah, kalau pujian itu kita sebagai penyemangat aja gitu. Nah, selanjutnya ada ini penting sih. Kalian harus memiliki yang terakhir ini, itu jangan menyerah. Kalian kalau menulis itu jangan pernah menyerah. Kalian harus semangat apapun yang orang bilang, itu jangan kalian dengarkan saja, tapi buatlah seperti kayak apa ya, kata-kata orang tuh biasalah, jadikan seperti quotes. Nah, untuk kalian itu jangan sampai keluar dari prinsip kalian, dari semangat kalian, karena apa ya, percaya diri kalian itu dari diri kalian sendiri gitu. Bagaimana kalian membawa diri kalian berkembang dan juga maju. Itulah yang dari saya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang bagaimana sih menjadi penulis yang profesional. Nah, di sini sangat sulit sih jadi seorang penulis yang profesional. Nah, di sini kalian harus tahu, yang pertama itu kalian jangan pernah copy paste atau plagiat dari karya orang lain, karena karya orang lain itu dibuat juga memiliki suatu proses yang sangat lama juga, ada kenangan-kenangan juga. Jadi kalian hargailah karya orang lain gitu. Nah, jadi kalau cuma dijadikan inspirasi juga gak apa-apa, dijadikan sebagai contoh juga gak apa-apa sih. Pokoknya jangan plagiat. Nah, yang kedua, jangan takut dengan penolakan naskah. Nah, di sini itu pengalaman saya pernah ditolak di penerbit itu 10 kali dalam 5 buku. Banyak kan? Nah, di situ saya sangat kecewa, kepikiran, pokoknya sakit kepala pokoknya deh. Udah capek-capek nulis tapi ditolak aja. Apa sih salahnya gitu? Pokoknya saya bicara sendiri deh. Tapi alhamdulillah sekarang udah alhamdulillah lah. Nah, yang ketiga, kita jangan malas membaca. Karena lucu sih, kalau orang yang suka nulis buku tapi gak suka membaca, itu sih kayak lucu banget deh, gak bisa dikata-katain. Gak bisa ada di dalam kata-kata. Terus yang keempat, itu kalian temukan karakter kamu itu bagaimana. Kalian bisa temukan karakter kamu ini kayak tipe gitu. Menemukan karakter diri dalam menulis memang suatu proses gitu. Namun jika kamu telah menaati dalam 3 poin sebelumnya, itu proses itu sangat
bisa kalian rasakan dengan cepat gitu, dengan menemukan dunia kepenulisan kalian, mungkin dengan meniru gaya menulis penulis favorit kalian juga. Nah, temukan karakter kalian juga, jadilah diri sendiri juga. Nah, yang selanjutnya, yang kelima, itu duduk dan selesaikan naskah kamu. Dimana kalian duduk santai, itu selesaikan naskah kamu, jangan sesuaikan jadwal lah gitu. Nah, yang keenam, jangan tajam hanya pada karya orang lain gitu, tetapi tumpul pada karya sendiri. Gimana sih? Banyak orang yang bisa seketika menjelma kritikus gitu, kayak banyak kritik ke karya orang lain tapi ke karya sendiri nggak introspeksi diri lah istilahnya gitu. Dan ketujuh, itu jangan lelah untuk mencari jalan publikasi untuk naskah kamu, dimana banyak sekarang kan media sosial yang rame. Nah, di situ manfaatkan media sosial kalian. Selanjutnya, hargai rekan kerja kamu, dimana kalian kalau memiliki partner itu kerjasamanya itu harus saling solid gitu, saling kompak gitu, saling menemukan jalan keluarnya bagaimana baiknya. Nah, yang kesembilan, itu sayangi pembacamu, dimana saat karyamu terpublish itu secara luas kan. Nah, di situ pembacanya berbagai kalangan ya, di mana-mana dah. Nah, di situ kalian hargai mereka juga, kasih respon juga, kasih pengalaman juga. Mungkin dari mereka ingin menulis, maka bantu juga. Nah, saling saling melengkapi, terus saling, ya istilahnya saling menguatkan lah gitu, untuk pembaca dan juga penulis. Mereka juga sama-sama berliterasi juga. Kalau nggak ada penulis gimana ada pembaca gitu, kalau nggak ada pembaca di mana ada penulis, begitu sebaliknya lah, saling memanfaatkan, saling menguntungkan juga. Nah, udah malam nih, karena saya menyampaikan materi ini mungkin di jam 11 ya, karena sibuk, siang itu sibuk, pagi juga sibuk. Nah, sekarang ada kesempatan untuk menyampaikan materi untuk komunitas KMM, buat peserta seminar nasional. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan atau salah kata, atau mungkin kalian yang tidak setuju dengan pendapat saya, atau kalian yang mau menambahkan, silahkan komen di bawah ini di channel YouTube Muzayana Sadia. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe jika ingin mendapatkan info tentang literasi atau tentang bisnis. Dan juga kalian jangan bosan-bosannya untuk tonton video ini sampai selesai, jangan setengah-setengah, karena biar tahu gitu alurnya gimana dari awal sampai akhir, bagaimana endingnya sih, kayak cerita ya yalah. Nah, di sini mungkin ada kekurangan, mungkin ada pertanyaan, silahkan komen di bawah, jangan sungkan-sungkan. Atau jika tidak ada yang ditanyakan, boleh sapa saya di bawah ini, komen di bawah. Karena saya udah ngantuk, jadi banyak sih materi yang mau disampaikan, tapi udah ngantuk, udah malam, matanya udah berkaca-kaca. Jadi mohon maaf jika hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih
Mohon maaf lah dan terima kasih atas waktunya karena telah menonton video ini atau sudah mengikuti antusias partisipasi terhadap seminar nasional ini. Nah, saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya.